Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah pencacahan dan peluang. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vidya Amalia Tunisa dari kelas 12 IPS 1 SMA 24 Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai bentuk penambahan nilai atau pengayaan mata pelajaran matematika pada semester 5 tahun pelajaran 2021-2022. Di dalam playlist video ini, saya akan bahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, mengenai kaidah pencacahan. Di kaidah pencacahan ini akan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu permutasi dan juga kombinasi. Dan terakhir, saya akan bahas mengenai peluang. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian dari kaidah pencacahan yang pertama, yaitu permutasi. Sebelumnya, apa itu permutasi? Permutasi dari anggota-anggota suatu himpunan adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan itu dengan memperhatikan urutannya. Jadi yang perlu diingat adalah dengan memperhatikan urutannya. Sekarang kita masuk langsung ke rumusnya. Jadi, permutasi R unsur dari N, unsur yang tersedia, ditulis P atau permutasi NR. Nah, permutasi NR jika dijabarkan lagi, sama dengan N faktorial per R faktorial, sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Untuk lebih memahami lagi, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh yang pertama, di sini dalam suatu organisasi, akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris dari 9 calon yang memenuhi kriteria. Tentukan banyaknya kepengurusan yang mungkin. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di awal adalah N atau jumlah yang diketahui di dalam soal. Di sini tertulis 9 calon atau 9 orang. Lalu R-nya yang diketahui di sini diminta adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. R3 ya. Nah, tentukan banyaknya kepengurusan yang mungkin. Jika dilogikan, maka ada 9 orang yang berkesempatan untuk menjadi seorang ketua. Nah, jadi 9 orang ini masih berkesempatan sama menjadi seorang ketua. Lalu, pada saat ketua sudah terpilih, berarti hanya tinggal 8 orang dong yang berkesempatan menjadi seorang bendahara. Karena 1 orang sudah pasti menjadi seorang ketua. Begitu juga dengan sekretaris. Nah, itu kenapa menjadi mundur ya angkanya dari 9, 8, dan ke-7. Oke, selanjutnya rumusnya. Tadi rumusnya adalah permutasi NR sama dengan N faktorial per R faktorial sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jika kita masukkan ke dalam rumusnya, maka akan seperti ini. P, tadi N-nya 9 ya, lalu R-nya 3, kita masukkan ke dalam sini sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 3, terus tutup kurung tutup faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial. Dapat dari mana? Dari 9 dikurang 3 ya. 6 faktorial sama dengan 9 faktorial ini maksudnya apa? 9 faktorial ini artinya 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sampai dengan 1. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah yang di bawahnya nih. Di bawahnya ada 6 faktorial. Nah, 6 faktorial ini bisa kita coret dengan 6 faktorial di atas. Jadi tidak perlu lagi untuk dijabarkan untuk memudahkan teman-teman ya. Begitu. Jadinya 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 504. Jadi, banyaknya kepengurusan yang mungkin adalah 504. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Dalam soal ini ada berapa banyak susunan yang terdiri atas 3 huruf yang diambil dari huruf Honda. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Kata Honda itu disusun oleh berapa huruf? Nah, ada 5 ya. H, O, N, D, A. Nah, yang diminta adalah 3 huruf. Ya, 3 huruf. Nah, berarti N-nya adalah 5, R-nya adalah 3. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial, karena 5 dikurang 3 ya. Lalu kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3, ingat kita samakan dengan bawahnya biar tidak perlu lagi dijabarkan ya, biar memudahkan teman-teman. Jadi 2 faktorial ya, yang atas juga 2 faktorial. Nah, sama dengan ini bisa kita coret ya, 2-nya
menjadi 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya adalah 60. Jadi banyakkah susunan yang dapat dibentuk adalah 60 susunan. Nah, tadi kita mengerjakan soal dengan jenis permutasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Karena jika kita balik lagi nih ke soal yang sebelumnya, kata-kata dari Honda itu dibentuk dari huruf-huruf yang berbeda. Tidak ada huruf yang sama ya dari kata Honda. Nah, bagaimana jika ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama? Oke, seperti ini contohnya ya. Jadi banyaknya permutasi N unsur yang punya N1 unsur jenis pertama, N unsur jenis kedua, dan sebagainya ya. Terusnya. Jadi bisa dinotasikan P buka kurung N, N1, N2, N3, dan seterusnya. Atau sama dengan rumusnya adalah N faktorial per N faktorial N1 faktorial dikali N2 faktorial dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata mamalia. Oke, jika dilihat nih, kata mamalia ini ada beberapa huruf penyusunan yang sama ya. Misal, M-nya tuh ada 2 gitu ya, A-nya ada 3 dan sebagainya. Nah, oke, sekarang coba kita jabarkan ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, N atau jumlah penyusun dari huruf ya, jumlah huruf dari kata mamalia itu berapa? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Nah, M penyusunnya itu ada, atau N1 ya, dinotasikan sebagai N1, ada 2 ya, 1, 2. Lalu A-nya dinotasikan sebagai N2 sama dengan 3 ya, ada 3, 1, 2, 3. Oke, sisanya nggak ada lagi yang sama ya. L-nya hanya 1, I-nya hanya 1. Oke. Nah, jadi gimana? Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi nih ya. Jadi P permutasi 7, N-nya, N1, N2 ya, karena cuma sampai N2 saja. Jadi sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kalau kayak gini kan ada 2 nih. Yang mana? Cari yang paling besar ya. Jadi yang paling besar saja yang dicoret. Oke, misalkan kayak gini ya. Jadi 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial, per 2-nya kita jabarin saja. Jadi 2 dikali 1, dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial kita coret yang bawah dan juga yang atas. Ya, menjadi 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, per 2. Hasilnya adalah 420. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Oke, soalnya adalah tentukan permutasi atas semua unsur yang dapat dibuat dari kata kalkulus. Nah, sama seperti yang tadi nih. Jadi kita cari dulu N-nya ya. Nah, N dari kata kalkulus berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada jumlahnya ada 8 ya, N-nya 8. Lalu, apalagi nih yang sama? Ternyata ada K yang sama ya. Nah, K-nya ada berapa? Ada 1, 2, oke 2 saja ya. Ada lagi nggak yang sama? Oh ada nih, L ya. Ternyata L sama nih. Oke, kita hitung 1, 2. Oke, kita tulis L sama dengan 2. Ada lagi nggak yang sama? Oh ternyata ada nih, U-nya sama nih ya. Ada yang sama. Oke, U ada 1, 2. Oke, kita tulis U-nya sama dengan 2. Jadi jika kita masuk ke dalam rumusnya, permutasi tadi ya, N-nya terlebih dahulu berarti permutasi 8, 2, karena N1, N2, N3-nya 2 semua ya. Oke, kita jabarkan. Jadinya 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Sampai 2 faktorial saja biar bisa dicoret sama 2 faktorial di bawah ya. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk langsung di coretannya. Nah, 2 faktorial di bawah sama atas coret ya. Oke. Nah, yang bawah lagi nih kalau kita perhatikan dan kita hitung 2 dikali 1 2 ya. Selanjutnya 2 dikali 1 juga 2. Nah, jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, kita coret aja sama 4 yang di atas. Ya, jadinya habis. Tinggal 8
dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 3. Sama dengan 5040. Oke, itu tadi contoh soal dari permutasi dengan unsur yang sama. Ada satu lagi nih permutasi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Gitu. Nah, rumusnya apa? Jauh lebih mudah nih daripada dua rumus yang sebelumnya, yaitu P siklis atau permutasi siklis sama dengan N jumlah dari jumlah dikurang 1 tutup kurung faktorial. Langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya ya. Misalkan di sini ada contoh 7 orang ilmuwan duduk melingkar di sebuah meja bundar untuk membahas sebuah proyek tertentu. Berapa banyak cara agar para ilmuwan dapat duduk melingkar dengan urutan berbeda? Oke, langsung saja kita jawab nih. N-nya ada berapa nih yang perlu diperhatikan? Ada 7 ya, karena 7 orang ilmuwan. Oke, berarti ada 7 N-nya. Sehingga susunan yang mungkin adalah kita masukkan dengan rumus yang di atas ya. Jadi N-nya atau 7 dikurang 1 untuk kurung faktorial sama dengan 6 faktorial. Jadi kita jabarkan saja 6 faktorialnya, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 720. Nah, itu tadi video terkait permutasi. Ada 3 ya permutasi yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama ada permutasi dengan unsur yang berbeda, beberapa unsur yang sama, dan juga permutasi siklis. Nah, di playlist video selanjutnya, saya akan membahas mengenai kombinasi. Lalu, saya akan juga membahas mengenai peluang. Itu saja video permutasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.